Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rohim, dosen tetap di program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri, terhitung sejak tahun 2019 sampai sekarang. Tugas saya sebagai dosen tetap berkewajiban melakukan tridharma perguruan tinggi minimal 12 SKS per semester, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dari tridharma tersebut, saya sesuaikan dengan bidang keilmuan saya, yaitu kimia klinik. Pada bidang pengajaran, salah satu praktikum yang saya ampu adalah praktikum kimia klinik 2 dengan bobot 2 SKS praktikum. Pada pembelajaran praktikum, saya menerapkan prinsip DIA, Delivery Interaction Assessment. Sebelum penyelenggaraan praktikum, saya menyesuaikan dengan kalender akademik yang sudah ditetapkan. Sebelum dilakukan praktikum, saya dengan dosen tim pengajar menyusun RPS dan mengupload ke OASIS, Online Administration School Information System. Sebagai acuan dalam melaksanakan praktikum, pada pembelajaran saya memilih pendekatan SCL dan PBL, karena mahasiswa tidak cukup hanya menguasai prosedur pemeriksaan, tetapi juga harus berpikir kritis dalam mengidentifikasi sumber kesalahan laboratorium dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan secara tepat. Deskripsi praktikum kimia klinik 2. Praktikum ini berfokus pada penguasaan teknik pemeriksaan dan interpretasi hasil analisis biokimia cairan tubuh, darah, urin, dan serum, guna mendukung penegakan diagnosis, evaluasi terapi, dan pengelolaan penyakit. Capaian pembelajaran praktikum pada keterampilan khusus menguasai praktek yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium medis, mulai tahap pra-analitik, analitik, pasca analitik, bidang kimia klinik dari spesimen cairan tubuh manusia, menggunakan instrumen sederhana dan otomatis secara terampil sesuai standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnosis yang tepat. Berikut materi praktikum kimia klinik 2. Yang pertama, analisa gas darah, elektrolit, endokrin, elektroforesis protein, vitamin D25OH total, dan trace elemen, enzim jantung, fungsi pankreas, fungsi intestin, hormon reproduksi, estrogen dan progesteron, hormon reproduksi wanita, estrogen dan progesteron, hormon reproduksi pria, testosteron, insulin, HbA1c. Dalam pelaksanaan pembelajaran praktikum kimia klinik, saya menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan mengintegrasikan penyampaian materi, interaksi aktif, dan evaluasi berkelanjutan. Proses pembelajaran dirancang untuk memastikan mahasiswa memahami konsep teoritis, mampu melakukan pemeriksaan laboratorium sesuai prosedur, serta dapat menginterpretasikan hasil pemeriksaan secara tepat. Implementasi pembelajaran tersebut dilakukan melalui tahapan berikut. Delivery. Pada tahap ini saya menyampaikan tujuan pembelajaran, teori dasar, prinsip pemeriksaan, prosedur kerja, aspek keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium atau K3, serta tahapan pemeriksaan mulai pra-analitik hingga pasca analitik sesuai praktikum. Sebelum melaksanakan praktikum, mahasiswa bisa mengakses Moodle untuk mempelajari materi saya dalam bentuk PowerPoint, video pembelajaran, modul praktikum, atau buku ajar saya yang saya buat, yaitu buku ajar kimia klinik. Interaction, saya membagi kelompok praktikum agar mempermudah interaksi dengan mahasiswa, serta berdiskusi terkait prinsip pemeriksaan, analisis hasil, penyebab hasil abnormal, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi validitas hasil laboratorium. Assessment, evaluasi pembelajaran mahasiswa, persentase penilaiannya sebagai berikut: pretest 20%, laporan 30%, dan ujian praktikum 50%. Melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, pemanfaatan teknologi pembelajaran dan integrasi kasus laboratorium klinik, saya berupaya menghasilkan lulusan yang kompeten,
profesional, serta siap bekerja di laboratorium sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi yang saya angkat pada video pembelajaran saya adalah pemeriksaan HbA1c. Mahasiswa sebelum praktikum saya tugaskan mencari spesimen dari penderita diabetes mellitus karena di lapangan diharapkan lulusan bisa membantu diagnosis dan monitoring diabetes mellitus. Sehingga pada praktikum ini mahasiswa tidak hanya menguasai praktikum, tapi diharapkan mahasiswa bisa menganalisa hasil yang didapatkan. Berikut salah satu contoh video praktikum HbA1c yang saya lakukan di laboratorium kimia klinik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Sehat semua? Sehat. Oke, sebelum kita mulai praktikum silahkan dipimpin salah satu Mas Rojak untuk berdoa. Persiapan. Sebelum memulai praktikum pada hari ini, mari berdoa menurut pertanyaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai ya. Saya akan menyampaikan capaian pembelajaran praktikum kali ini ya. Pada keterampilan khusus ya, menguasai praktik yang terkait pada pemeriksaan laboratorium medis mulai dari tahap pra-analitik, analitik sampai pasca analitik pada bidang kimia klinik, dari spesimen cairan tubuh manusia menggunakan instrumen sederhana maupun otomatis secara terampil sesuai standar pemeriksaan untuk menghasilkan diagnosis yang tepat. Oke, setelah itu kita akan masuk ke pretest ya. Silahkan disiapkan kertasnya, monggo. Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan perwakilan dari masing-masing meja mengumpulkan ke depan. Oke, kita lanjut ya. Untuk praktikum kali ini ya, nanti sebelum praktikum Anda pasti wajib ya, kalau masuk ke dalam laboratorium harus pakai APD. apa aja? Handscoon, jas lab, sama masker ya. Nanti untuk handscoon ya dengan masker nanti sebelum praktikum ya. Oke, setelah ini kita akan bahas pretestnya ya. Nomor 1 ya, pertanyaannya prinsip pemeriksaan dengan alat Imagine 200 jumlah aglutinasi dideteksi sebagai turbidimetri. Apa yang dimaksud turbidimetri? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Naila. Reaksi antara antigen dan antibodi yang menghasilkan kekeruhan. Oke, benar Naila ya. Saya lanjut nomor 2. Kenapa HbA1c memprediksi kontrol glukosa selama 3 bulan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Jonathan, silahkan. Karena HbA1c terdapat pada eritrosit, sedangkan eritrosit berumur 120 hari. Baik, kita lanjut ke nomor 3 ya. Kenapa pada persiapan spesimen ya, pemeriksaan ini diberi reagen hemolisin? Siapa yang mau jawab? Iya, silakan Afan. Bertujuan untuk melisiskan eritrosit sehingga HbA1c keluar dari dalam sel dan dapat dianalisis oleh alat. Oke, benar Nafan. Nomor 4 ya, kita lanjut ini. Bagaimana prinsip pemeriksaan HbA1c pada alat Imagine 200? Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Reaksi imunokompleks antara antigen dan antibodi yang menghasilkan aglutinasi, di mana hasil dari kekeruhan itu dinyatakan sebagai nilai HbA1c. Oke, pertanyaan yang terakhir ya. Jika hasil pemeriksaan HbA1c didapatkan hasil 6%, bagaimana interpretasinya menurut Perkeni? Siapa yang mau jawab? Silakan Dila. Silakan Dila. Dikategorikan sebagai prediabetes, Pak. Oke, benar jawaban Dela ya. Kita lanjut ya terkait HbA1c ya. Kita masuk ke topik HbA1c-nya ya. Apa HbA1c? Hasil reaksi enzimasi Ya, benar. Jadi
ada reaksi antara glukosa dan HbA1c. Mereka berikatan di dalam sel darah merah. Ya, jadi intinya glukosa itu ditarik di dalam saluran peredaran darah kita. Ya, ketika glukosa darah meningkat, ya pastinya tubuh akan menyimpan selain di otot juga sel-sel yang ada di tubuh kita. Ya. Saya jelaskan metabolisme HbA1c di dalam tubuh kita. Ya. Dari makanan, ya bisa Anda lihat di sana, dari makanan yang kita makan pastinya di dalam tubuh kita akan dipecah menjadi glukosa. Ya. Kemudian akan beredar ke dalam tubuh kita. Ya. Di situ pasti tubuh kita akan merespon, ya mau memanfaatkan atau menyimpan. Ya tadi salah satunya disimpan di sel darah merah tadi. Ya, makanya di dalam sel darah merah akan berikatan dengan hemoglobin. Makanya dinyatakan atau disebut HbA1c. Ya. Pada pemeriksaan kali ini ya kita menggunakan alat Imagine 200. Di alat Imagine 200 ini tidak hanya digunakan untuk pemeriksaan HbA1c saja. Berbagai macam protein di dalam tubuh kita bisa diperiksa di alat ini. Jika Anda nantinya butuh ya untuk penelitian bisa menggunakan alat ini. Ya. Kita masuk ke prinsip tes ya. Seperti yang dikatakan Mbak Salsa tadi ya. Prinsip tesnya apa? Reaksi kompleks antara antibodi yang menghasilkan aglutinasi yang menghasilkan gabungan yang dinilai sebagai nilai HbA1c. Oke, kita lanjut ya untuk persiapan pada pemeriksaan ini karena Anda sudah menyiapkan darah dari penderita DM pastinya ya. Anda menggunakan sampel darah apa? darah vena. EDTA, benar sekali ya. Nanti dari sampel darah EDTA itu harus Anda campur dengan reagen hemolisin ya. Gunanya untuk apa tadi? Ya. Ya karena HbA1c itu di dalam sel darah merah tadi ya. Anda campurkan 800 mikroliter ya reagen hemolisin ditambahkan 10 mikro sampel darah ETA tadi ya. Kemudian Anda inkubasi selama 5 menit ya. Setelah siap baru Anda masuk ke pemeriksaan ya. Pada prosedur pemeriksaan yang pertama ya setelah inkubasi tadi ya Anda siapkan ya kuvetnya tadi ya ditambahkan 240 mikroliter dari reagen 1 ya. Baru nanti Anda masukkan ke alatnya. Ya. Setelah itu ya Anda akan tes ya. Di sana alatnya akan mencampur sendiri dan menginkubasi selama 3 menit ya. Kemudian setelah 3 menit kita masuk ke tahap berikutnya. Kita menambahkan reagen ke-2. Berapa? 80 Ya. Kemudian setelah Anda tambahkan, dia akan otomatis mixing sendiri inkubasi selama 2 menit kemudian menghasilkan hasilnya. Oke, paham dari sini? Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut ya. Kemudian diinterpretasi ya, yang di atas itu adalah hasil normal. Kalau kita menggunakan alat dan reagen ini ya, ranknya adalah 3,8 sampai 5,8% ya. Range nilai yang bisa dibaca mulai dari 3,5 sampai 15%. Dan bagian yang bawah saya sampaikan di situ ada menurut Perkeni. Tadi kan Mbak Dela ya, tadi menyampaikan ada hasil yang 6%. Itu diinterpretasikan apa tadi? Prediabetes ya. Jadi orang yang berisiko diabetes. Ya. Di situ mulai dari normal kurang dari 5,7%, prediabetes 5,7 sampai 6,4%, kemudian diabetes lebih dari 6,5, kontrol diabetes yang tidak terkontrol lebih dari 7%. Baik, kita lanjutkan ke praktikum. Jadi nanti Anda deret sini bisa mengambil sampel 1, deret sini mengambil sampel yang kedua ya. Nanti
Anda bandingkan hasilnya ya, bagaimana hasil sampel yang Anda bawa tadi ya. Silahkan mengambil APD, kemudian sampelnya masing-masing. Silahkan perwakilan dari mejanya, monggo. Ini langkah awal pengerjaannya bagaimana ya Pak? Ya, jadi di sini ya saya sudah siapkan antara reagen hemolisin dengan sampel darahnya tadi. Sudah saya inkubasi selama 5 menit. Ya, kalau sudah kita inkubasi, kita tambahkan reagen 1 sebanyak 240 mikro ya. Kemudian kita akan masuk ke alatnya untuk analisis. Kita klik analisis di sini. Ya. Setelah alatnya siap, ini kita masukkan. Ya, di sini akan kita tes ya. Nah, di sini alat akan mixing dan inkubasi sampai prosesnya selesai. Setelah itu proses ini selesai, kita tambahkan reagen 2 ya, sebanyak 80 mikro. Setelah itu alat ini akan mixing kembali dan inkubasi ya. Setelah itu hasilnya akan keluar. Oke, klik analisis ya. Ya, masukkan ke alatnya. Ini ya, bisa dilihat tadi mixing sendiri, kemudian ada inkubasinya. Oke, ini sudah selesai, kita tambahkan reagen 2 ya, sebanyak 80 mikro, silahkan. Ya, ditambahkan 80 mikro. Ini akan mixing lagi, kemudian akan masuk ke inkubasi kembali ya. Ya, bisa dilihat ya hasilnya, silahkan nanti dicatat, ditulis di laporan ya, berikan penjelasan terkait hasil yang Anda dapatkan ya. Silahkan kembali ke mejanya masing-masing. Setelah praktikum yang Anda lakukan, pasti Anda sudah dapatkan hasilnya kan ya. Saya tanya hasilnya di sini 6,7%. belakangnya kesimpulannya apa tadi? Diabetes. Oke, meja sini 4,4 Pak. meja belakangnya kesimpulannya apa dari sini? Jadi bisa kita ketahui ya, di sini kita lihat ya, dari hasil HbA1c-nya pastinya glukosa darahnya terkontrol ya dari sampel yang kedua. Sedangkan sampel yang pertama tadi tidak terkontrol ya. Kita perlu istilahnya melihat kondisi pasiennya seperti apa agar dokter bisa memberikan ya diagnosis yang tepat ya. Kita sebagai ATLM pastinya mendukung itu ya. Hasil yang Anda dapat tadi ya, silahkan nanti di rumah menuliskan laporan resmi ya. Nanti Anda kumpulkan minggu depan ya. Nanti bisa langsung diupload di Moodle-nya saja ya. Ya, ada pertanyaan dari sini? Oke. Kalau jelas, terima kasih ya. Saya akhiri kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.